Bisnis A 2019, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Medan. Di sini saya akan mengkampanyekan kepedulian perusahaan terhadap lingkungan di era new normal. Nah, seperti yang kita ketahui, bencana wabah virus COVID-19 ini yang terjadi di Indonesia berdampak pada masyarakat luas. Kita sendiri juga terkena dampak dari virus ini. Dampaknya pun telah dirasakan oleh banyak pihak, terutama mengancam pada permasalahan ekonomi dan kesehatan. Seperti yang kita ketahui, para siswa-siswi telah menerapkan belajar di rumah dan banyak para karyawan yang terkena PHK. Kepedulian perusahaan terhadap lingkungan, terutama terhadap masyarakatnya, biasanya diungkap dengan berbagai kegiatan bakti sosial, peran serta perusahaan dalam perayaan-perayaan hari besar, pembuatan fasilitas umum seperti MCK, masjid, musola di sekitar masyarakat lingkungan perusahaan, hingga penanaman pohon dalam rangka reboisasi, mendukung berbagai kampanye pengelolaan lingkungan. Nah, tujuan pokok perusahaan adalah mencari keuntungan dari kegiatan-kegiatan tersebut. Di atas berbentuk kegiatan yang mengeluarkan biaya yang dianggap tidak menciptakan keuntungan, tetapi membangun citra dan memperbaiki serta memelihara hubungan baik yang kemanfaatannya akan memiliki banyak dampak positif terhadap keberadaan perusahaan di masyarakat yang lingkungannya yang berbentuk serta sifat kemanfaatannya non-material. Nah, karena sifat dan kedudukan dari kegiatan tersebut, pelaksanaan dari kegiatan tersebut dilakukan oleh bagian humas. Kita dapat mencermati kegiatan yang diselenggarakan oleh perusahaan tersebut seringkali berbentuk pemberian bantuan yang bersifat karitatif dan tidak mendidik, bahkan menyebabkan suatu kondisi masyarakat yang tidak produktif dan meningkatnya ketergantungan terhadap perusahaan tersebut. Kondisi ini muncul akibat diselenggarakannya kegiatan tanpa memperhatikan kondisi dan situasi masyarakatnya, di mana pemberian bantuan dari perusahaan kepada masyarakat seperti itu bila diteruskan dilakukan dapat menimbulkan persoalan baru berupa konflik pemberian bantuan kepada masyarakat. Pemberian bantuan dari perusahaan kepada masyarakat tidak merata dibaginya. Nah, maka dari itu banyak masyarakat yang bertanya, mengapa hanya kepada kelompok itu saja yang diberikan, tetapi kami selaku warga yang sama tidak mendapatkan bantuan dari perusahaan tersebut. Nah, ada juga yang bertanya bagaimana sebaiknya perusahaan mewujudkan kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat sekitarnya. Nah, ini merupakan persoalan yang seringkali tidak mendapat tanggapan yang memadai dari perusahaan tersebut. Kegiatan dianggap cukup ditangani oleh bagian humas sementara dari perusahaan tersebut. Kegiatan dianggap cukup ditangani oleh bagian humas, sementara persoalan yang dihadapi tidak hanya sebatas kegiatan pengelolaan dampak lingkungan dan humas saja. Hal ini merupakan persoalan kelembagaan tersendiri dalam internal perusahaan dalam upaya mewujudkan ungkapan kepedulian perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakatnya. Nah, beberapa pekerjaan pembangunan masyarakat yang diungkapkan dalam bentuk pelayanan kesehatan atau membangun fasilitas umum biasanya dilakukan oleh pihak ketiga yang sifatnya sebagai satu proyek dengan syarat-syarat pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan perusahaan. Nah, ketika pihak ketiga melaksanakan proyek tersebut, seringkali kita jumpai berbagai persoalan sebagai efek samping dan turunan dari kurangnya keterlibatan masyarakat dalam proyek tersebut. Nah, melihat kondisi tersebut, banyak perusahaan melakukan CSR atau Corporate Social Responsibility untuk membantu pemerintah dan masyarakat dalam upaya memerawangi wabah virus corona yang semakin fasif yang terjadi di Indonesia. Nah, selain itu, kegiatan ini juga dapat membangun citra positif perusahaan di mata publik, di mana kegiatan CSR ini akan memberikan implikasi yang wajar terhadap perusahaan kalau tidak bagian keuntungan untuk pemilik modal menjadi berkurang. Nah, ada beberapa bentuk kepedulian perusahaan terhadap lingkungan pada masa new normal ini, seperti pemberian sembako secara gratis kepada masyarakat di lingkungannya,
sekitar lingkungannya, kemudian pemberian masker secara gratis terhadap masyarakat di dekat lingkungan perusahaan tersebut, penghimbauan terhadap masyarakat agar tidak berkumpul, pembetulan jalan, beasiswa untuk para anak sekitar lingkungan perusahaan, menerima karyawan yang berasal dari daerah tersebut. Apalagi pada masa sekarang ini banyak karyawan yang di PHK, maka dari itu perusahaan harus mengambil para pekerja di perusahaan tersebut yang berasal dari daerah dekat dengan perusahaan itu didirikan.